Linfo, lintasan informasi. Beberapa hal menjadi terbatas di masa pandemik mengingat kemungkinan penularan virus COVID-19. Karena itu ada penyesuaian yang harus dilakukan. Salah satu hal yang seharusnya menjadi perhatian adalah tentang menyusui di masa pandemi. Beberapa ibu bisa jadi memiliki ketakutan menyusui bayi mereka saat terinfeksi COVID-19. Kepada Kelas CFM, konselor gizi dan manajer Klinik Tumbuh Kembang di Kota Padang, Dr. Zuhra Taufika menjelaskan, karena menyusui memiliki manfaat yang sangat banyak pada ibu dan bayi, maka proses ini seharusnya tetap dilakukan bahkan di masa pandemi seperti ini. Yang menjadi perhatian adalah cara melaksanakan protokol kesehatan agar menyusui menjadi aman. Kemudian mungkin ya banyak ibu-ibu yang galau atau mungkin khawatir, apakah ibu ini masih bisa terus menyusui di masa pandemi, atau ketika ibu suspek ya atau diperkirakan mengalami COVID-19, apakah masih boleh menyusui, atau bahkan apabila si ibunya pun positif, apakah masih boleh menyusui? Nah, jawabannya sih boleh. Artinya begini, mengingat manfaat jauh lebih besar dibandingkan mudarat ya. Dr. Zuhra Taufika menjelaskan langkah-langkah prokes apa saja yang harus dilakukan ibu jika ingin menyusui saat terinfeksi COVID-19. Sebelum menyusui, ibu harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Ibu juga harus mengganti baju dengan baju yang bersih dan baru dipakai. Membersihkan area-area yang mungkin menjadi sentuhan bayi saat proses menyusui terjadi. Dan pada saat menyusui, si ibu harus menggunakan masker, double masker, atau bahkan bisa ditambahkan dengan face shield. Saat menyusui, si ibu juga tidak diperbolehkan makan dan minum. Nah, cara-caranya misalnya pertama, sebelum menyusui bayi, ibu sebaiknya mencuci tangan dengan benar. Kemudian membersihkan puting payudara ibu dengan baik dan menggunakan pakaian yang bersih sebelum menyusui. Jadi ganti baju terlebih dahulu. Tidak hanya itu, si ibu juga sebaiknya mencuci tangan dengan benar, kemudian menggunakan pakaian yang bersih itu ketika akan menyentuh peralatan yang terkait dengan proses menyusui. Jadi misalnya apakah pada saat itu ibu mungkin menggunakan penutup dada ya ketika menyusui bayi, atau ibu menggunakan ASI perah gitu ya. Nah, semuanya itu ketika ibu akan menyentuh alat-alat tersebut, ibu harus meyakinkan diri bahwa ibu sudah membersihkan dirinya dengan baik dan benar. Nah, itu yang pertama, yang sebelum menyusui. Kemudian pada saat menyusui, pastikan juga ibu sudah menggunakan masker dengan tepat. Dengan tepat artinya apa? Menutupi hidung, menutupi mulut untuk mencegah penularan saat bicara dengan bayi, saat bersin atau saat batuk. Karena kan tadi penularannya bisa lewat air liur, sekret batuk dan bersin. Sehingga kita harus mengantisipasi penularan tersebut dengan ibu menggunakan masker dengan tepat. Bahkan jika ibu mau ya ibu juga bisa menggunakan face shield. Double masker kalau perlu ya, Dok ya. Iya, artinya double masker, artinya gini, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu semua? Membentengi diri terlebih dahulu supaya si bayi tidak terkena, terhindarlah dari penularan. Kemudian untuk penggunaan masker, kita anjurkan ya untuk saat ini kan dua masker ya, di mana masker medis ya di bagian dalam di dekat wajah, lalu dilapisi dengan masker kain di bagian luarnya. Nah, itu 2 langkah awal. Kemudian bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi misalnya di mana ibu menyusui? Di kursinya kah? Atau di tempat tidur kah? Apakah tempat tidur itu sebelumnya ditempati ibu juga? Tentu itu juga perlu diperhatikan. Nah, kebersihan rumah, lingkungan menyusui, serta benda-benda yang ibu gunakan juga, itu juga harus kita perhatikan. Misalnya nih ibu lagi menyusui, kemudian lapar, kemudian ingin makan. Nah, kalau dalam fase ini atau ibu terkena COVID-19 tentu itu tidak bisa dilakukan ya, karena kalau ibu sambil makan menyusui otomatis akan membuka peluang tidak dipakainya masker secara tepat, kemudian terjadi transmisi bisa saja terjadi, karena kan ketika makan udah otomatis nggak tanpa masker, kemudian percikan air liur mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Ini Maya Esnita melaporkan untuk Radio Kelas FM.